Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa. Sayyidil Habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال فنقول هو كل من يعرض من حب الدنيا وحب الجاه وكان قد تابع لشخص يصير هاو لشروط المشيخة يتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم muhsinan biriyadati nafsihi min qillatil akli wal qawli wan naum. Pada pembahasan terakhir kita sampaikan betapa pentingnya seorang muslim itu memiliki mursyid, memiliki guru yang meraih tangan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting karena itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh dan generasi-generasi sebelum kita. Begitulah keadaan mereka. Mereka punya guru yang membimbing mereka supaya dekat dengan Allah dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tanpa berguru kita akan nyasar dalam kehidupan. Kita akan sesat dalam memahami ilmu-ilmu syariat. Bahkan kita akan timbul su'dzan, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah pentingnya ngaji dan pentingnya adanya seorang guru. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali memberitahu kepada muridnya dan kepada kita semua ciri-ciri seorang mursyid yang pantas dijadikan sebagai mursyid atau seorang guru yang bisa mengantarkan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya? Apakah kita ngelihat guru karena ketenarannya, ngelihat guru karena sibuknya di YouTube, ngelihat guru karena jamaahnya banyak? Bukan. Hati-hati. Kalau kita melihat seseorang karena jamaahnya banyak, berarti kalau kita di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita mungkin nggak suka dengan Sayyidina Ali. Karena yang musuhin Sayyidina Ali dari kalangan Khawarij banyak. Tapi beliau sebagai apa? Ulama di antara sahabat dan orang yang luar biasa di antara para sahabat. Kalau kita ngelihat orang itu karena ketenaran kita jadikan sebagai rujukan, maaf Fir'aun lebih tenar daripada ulama yang paling tenar sekarang. Bener kagak? Kalau dibilang itu tenar nih, ya Fir'aun lebih tenar, Abu Jahal lebih tenar kok. Coba tunjukin ulama zaman sekarang paling tenar dibandingkan dengan ketenaran Fir'aun. Nggak ada apa-apanya.
Jadi apa sih ciri ulama atau seorang mursyid yang pantas dijadikan sebagai rujukan kita? Dikasih tahu di sini. Fanaqul, maka kami akan berkata, kata Imam Ghazali, asy-syekh alladzi lil irsyad, guru yang membimbing kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya huwa kullu man yu'ridu min hubbid dunya. Setiap guru, setiap orang alim yang selalu dia itu menjauhkan diri dari dunia. Kelihatan dari kehidupannya, kelihatan dari cara berpikirnya, kelihatan dari cara bicaranya. Dia enggak sama sekali nonjolin kalau dia cinta dunia, enggak ada. Malah enggak peduli dia sama dunia. Kalau udah bicaranya aja dunia, yang diomongin adalah isinya dunia. Bahkan bicaranya pun kita kalau dengar, ini orang selalu apa? Kayak ngarahin kita untuk apa? Cinta dunia. Jangan jadikan guru walaupun tenar. Lihat bagaimana dia dengan dunianya. Syarat seorang guru, dia harus i'radun 'anid dunya. Dia menjauhkan diri dari kedunyaan. Li'annahu ra'sa kulli khati'ah, karena dunia, kata Imam Ghazali, sebagai pangkal atau kepala daripada segala kerusakan. Seluruh kerusakan yang terjadi di muka bumi, kepalanya adalah hubbud dunia, karena cinta dunia. Apalagi sekarang nih musim-musim apa? Pemilu, antar partai saling menghina, antar orang saling membuka apa? Aib, antar satu sama lain cari kesalahannya biar dipenjara. Kenapa sampai bermusuhan begitu? Karena dunia tadi, hubbul jah, pengen ada kedudukan dan pangkat. Na'udzubillah min dzalik. Di keluarga bisa kakak sama adik saling bunuh, bisa paman dengan ponakan saling bunuh. Kenapa? Warisan dunia lagi. Coba, semua kerusakan yang terjadi, kepala segala kerusakan adalah hubbud dunia. Itu sebenarnya sabda Nabi, tapi diteruskan oleh Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Idz jami'al mahdhurat mutawallid minhu, segala yang dilarang oleh Allah itu berasal daripada hubbud dunia. Wahya daru masyaqqatin wa faraq, dunia adalah tempat tinggal yang penuh dengan kesusahan dan penuh dengan perpisahan. Orang hidup di dunia, cinta dunia, susah, palanya pening. Mau kaya pun kagak tenang. Coba tunjukin ke anak orang kaya yang bukan ulama ya, kaya tapi tenang. Coba siapa coba? Oh, dia kaya raya, dia punya mobil banyak, bahkan security-nya 10. Sama security ini curiga. Coba dah. Bisa tidur? Nggak bisa tidur dia. Tanya coba sama orang kaya, bisa tidur nyenyak? Kagak bisa. Lah ente yang rumah kecil, tidur ente bukan nyenyak lagi, sampai ngiler. Enakan siapa coba? Enakan ente. Dia tidur, jangan-jangan nih security kerja sama nih. Masuk ke dalam, gue ditusuk, dibunuh, diambil harta. Lah kagak tenang sama sekali hidupnya. Nggak sampai di situ, dia punya utang banyak di bank. Emang ente pikir pengusaha-pengusaha besar utangnya nggak banyak? Lah banyak banget utangnya. Cuman kita ngelihatnya doang, mobilnya mewah, rumahnya mewah, padahal palanya pening tiap hari. Lah ente utang kagak ada, rumah walaupun pas-pasan, makan sayur asam pakai sambal terasi masih keringetan gitu. Enakan siapa coba? Lah enakan kita sebenarnya. Apa sih yang kita cari? Itu kata Imam Ghazali, ad-dunya daru masyaqqah, dunia tempatnya apa? Kesusahan. Wa faraq, dan tempatnya perpisahan. Cinta dunia, cinta keluarga, cinta istri, cinta anak, ada saatnya kita berpisah. Apa yang ente sukain? Coba. Kalau ada hati kita Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, sedih ketika kehilangan sesuatu, tapi nggak akan apa? Masuk ke dalam hati. Seperti Nabi SAW, ketika beliau kehilangan anaknya bernama Ibrahim, meninggal masih kecil, Nabi ngeluarin air mata. Kata Nabi, wa inna ala firagika ya Ibrahim la mahzunun.
kami dengan kehilanganmu wahai Ibrahim sangat amat sedih, keluar air mata. Ada sahabat tanya Rasulullah, apakah emang sepantasnya kita ini sedih dengan sesuatu yang kita kehilangan sesuatu? Kata Nabi, itu namanya cinta. Cinta udah pasti kalau kita kehilangan apa? Sedih, tapi nggak larut dalam kesedihan, ada batas. Cuman kalau cinta sampai masuk ke jiwa, lah bukan larut lagi, bisa bunuh diri cuman gara-gara itu. Banyak orang, ada orang yang dicintai hilang atau meninggal, lari juga ikut-ikutan bunuh diri. Nyusul kagak, tempatnya beda, jangan-jangan. Yang orang meninggal husnul khatimah, itu bunuh diri su'ul khatimah. Jangan cintailah Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Istri anak kita sayang, kita cinta, tapi batas cinta duniawi. Cuman kalau itu cinta karena Allah, jadi cinta akhirat. Di dunia pisah, nggak terlalu sedih, walaupun sedih, tapi kita tetap di akhirat akan jumpa. Makanya semua dikaitkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadaru bala'in wa fana. Dunia ini tempatnya bala, tempatnya ujian. Wa fana, tempatnya apa? Fana itu artinya ada saatnya dunia ini akan apa? Akan hilang udah. Makanya kalau bahasa ulama-ulama kita, ente hidup di dunia seperti orang yang main film. Kita kalau nonton film udah seru sampai selesai. Kalau kita ditanya, seru gak? Seru. Menurut ente gimana tuh jagoan-jagoannya? Itu berarti hebat banget tuh orang bisa begitu. Pasti kita berpikir apa? Kan acting. Kalau kita dulu masih ingat yang kita masih banyak yang bocah sih. Dulu kita yang lahir tahun 90-an, 80-an, 90-an, tahu kan film Rambo? Satu orang bisa lawan 1000. Dia sendiri bisa lawan 1000 orang. 1000 lebih bisa mati di tangan dia. Logikanya di alam nyata bisa gak? Logika nggak mungkin bisa. Tapi ketika ditanya, kok bisa? Nah, acting. Lah kita hidup acting. Ada orang jadi presiden, ada orang jadi raja, ada orang jadi camat, lurah. Ini cuman acting. Begitu mati, nggak mungkin masih jadi camat dan lurah. Jangan-jangan yang presiden di dunia di akhirat masuk neraka, yang miskin di dunia di akhirat masuk surga. Kita hidup kayak main film sebenarnya. Yang sebenarnya hakikat hanya urusan kita sama Allah, sisanya cuma film. Kita dengan Al-Quran itu beneran, kita dengan Allah dan Rasul itu beneran, karena kekal sampai mati. Cuman kehidupan ini, ente punya istri, punya anak, makan, minum, kerja, semua cuman film. Ada saatnya kita pisah semua. Di akhirat kemungkinan gak sama, gak bareng, kemungkinan bisa bareng. Makanya tempatnya fana, tempat di mana suatu saat akan musnah. Wa uburun, dan dunia ini tempatnya ubur, tempatnya hanya melintas. Dunia tempat kita melintas doang, menuju ke alam akhirat. Nah, selama kita melintas, di situ banyak rintangan. Ada jalanan kita lewatin, di situ ada sungai, ada buayanya. Udah lewat, tiba-tiba kita masuk hutan, banyak singanya. Udah lewat, kita masuk kebun, banyak buah-buahannya. Sampai di ujungnya nanti akhirat. Paham gak maksudnya? Kita hidup ada maksiat, ada taat, ada nikmat, ada na'mah. Nikmat dengan na'mah beda. Nikmah dengan na'mah beda. Kalau Islam itu nikmah. Apa arti nikmah? Kekal. Di dunia kita rasakan nikmatnya, dan di akhirat pun akan merasakan nikmatnya. Itu nikmah. Kalau na'mah itu adalah kenikmatan duniawi, di akhirat udah gak ada. Orang cinta dunia disebutnya na'mah, bukan nikmah. Kenapa? Karena di akhirat gak ada lagi udah. Inti di dunia punya mobil, di akhirat gak ada mobil lagi. Punya kendaraan lebih mewah dari mobil. Itu na'mah. Jadi keindahan yang sementara. Yang kekal adalah Islam. Islam itu kalau kita pegang teguh, di dunia kita dapat naungan Allah, di akhirat dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa alaihissalam, dia pernah ngomong kepada Hawariyin, pengikutnya. Dia bilang begini, wahai
pengikutku, kalian itu di dunia seperti orang yang melewati jembatan. Nah, ketika kalian melewati sebuah jembatan, kalian jangan ngebangun bangunan di atas jembatan itu. Yang ada apa? Roboh jembatannya, kalian gak akan sampai ke sono. Bayangkan kayak zaman dulu, jembatan dari bambu, kita bikin rumah di atas jembatan bambu, lah hancur tuh jembatan. Ini adalah perumpamaan dari Nabi Isa. Ente lewat, ya lewat, jangan pakai dibangun. Maksudnya apa? Jangan lo cinta dunia, lo ambruk di situ. Lewatin aja. Jangan sampai terlena dengan dunia bagaikan orang yang bikin gedung yang ada jembatan apa? Rubuh. Itu perumpamaan dari Nabi Isa. Nah, itulah bagaimana kita bisa lihat bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah selalu mengingatkan umatnya tentang dunia. Dan cari dari seluruh para nabi yang kaya hanya beberapa nabi, sisanya mereka nggak kaya, meskipun bisa kaya. Nabi kaya tapi dia milih nggak kaya. Terus Nabi Isa nggak kaya, Nabi Musa nggak kaya. Yang kaya hanya seberapa nabi doang, sisanya nggak kaya. Kenapa? Karena mereka ngingetin ke umatnya. Khawatir kalau kalian cinta keduniaan, kalian di akhirat berada di tempat yang berbeda, bukan di surga, justru di neraka. Banyak orang kejerumus. Bukan berarti Anda nggak boleh kaya, boleh. Ada orang mau kaya, silahkan aja. Cuman kayanya itu seperti Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi kalau ada orang nanya, kalau gue kaya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ente kayanya seperti Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baru benar. Kaya tapi kekayaan di tangan. Jadi Allah ambil, dia kagak risau, Allah kasih, dia bersyukur. Nah itu Sayyidina Hasan tuh. Jadi khalifah, dia mulai ngelihat situasi nggak memungkinkan dia tetap bertahan, mulai ada yang ngerecokin, mulai ada sebagian orang ngangkat pedang mau merangin Sayyidina Hasan, padahal sesama muslim, cuman gara-gara khilafah diserahin ke Muawiyah sama dia. Padahal dia dipilih sama sahabat Sayyidina Hasan. Dipanggil Muawiyah, ente jadi khalifah. Ditanya sama pengikut Sayyidina Hasan, ente kan dipilih sama sahabat-sahabat mulia. Kata dia, iya. Mau ngapain saya bertahan dengan kepemimpinan ini, tapi gara-gara ini banyak pertumpahan darah yang terjadi. Itu baru orang kaya. Nah zaman sekarang, mau ente mati separuh dari penduduk juga bodoh amat. Yang penting apa? Gue tetap jadi raja, gue tetap jadi pemimpin, gak peduli. Dia belum terjadi peperangan, dia khawatir terjadi pertumpahan darah, diserahin khilafah. Nah kalau ente kayaknya seperti beliau, bagus. Emang kalau kaya jadi sombong, mendingan hidup apa adanya udah. Karena kekayaan ada hisabnya berat di hari kiamat. Yang kaya bener, yang kaya lurus aja, nggak langsung masuk surga. Nggak langsung masuk surga, kenapa? Ditahan dulu. Dari mana lo dapat, buat apa lo habisin? Itu yang kayaknya jujur, gimana yang kagak jujur? Na'udzubillah min dzalik ya. Ini syarat pertama, syarat seorang mursyid atau guru yang menuntun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hubbul jah, orang tersebut harus adalah orang yang tidak suka dengan kedudukan. Jangan cari ulama emang demennya tenar, nggak tenar dia ngambek. Diundang, dikasih gak seberapa, ngamuk dia. Bisa begini ente. Udah jemputannya pakai mobil begitu lagi, seadanya. Udah jauh-jauh sampai sini, dibuka lagi amplopnya. Oh segini. Wah, udah repot ya. Atau hubbul jah seperti ulama-ulama akhir zaman yang tenar-tenar, jika Anda undang ente udah deg-degan deh. Kenapa deg-degan? Nggak tahu berapa angka keluar dari mulutnya. Bisa kiai ngisi? Bisa sih, pakai ada sinya tuh. Cuman ya ente kirim dulu deh DP sekian puluh juta. Sisanya nanti kalau Anda udah kelar ceramah. Lah ini yang undang udah deg-degan dari awal. Padahal pengen dapat ilmu jadi apa? Jadi takut ngundang. Kenapa? Jah. Dia ngerasa tenar, lo jangan sembarangin gue udah tenar nih. Masa iya gue disembarangin? Nah yang kayak gini jangan dipilih jadi mursyid. Dunia ada di hatinya tuh. Nah, kenapa ada? Dia masih senang dengan kedudukan. Makanya dulu ada seorang ulama di Mesir, dia pas mau mimpin jadi imam,
ada sebagian yang hadir nih, muridnya, murid udah senior, dia lagi ngetes muridnya nih, dia pura-pura nggak mau jadi imam, disuruh muridnya jadi imam itu. Oh nggak bisa guru, masa anak imam, udah anak kan disuruh dia jadi imam. Habis jadi imam kelar, tiba-tiba si guru ngomong lagi sama muridnya, entar sholat yang berikutnya ente jadi imam. Oh siap, kata guru, jangan jadi imam loh. Kenapa coba? Senang dengan kedudukan yang dikasih. Dia mulai sombong kepada murid yang lain. Dia tuh guru menunjuk dia lagi. Baru dibilangin, ntar jadi imam lagi. Oh siap guru, jangan, nggak usah. Berarti gurunya sudah tahu muridnya sudah punya penyakit apa? Penyakit jah tadi, kedudukan. Padahal imam. Nah gimana zaman sekarang? Makanya semua ulama kita hormati. Mau tenar gak tenar, hormatin semua. Cuman yang ente pilih untuk ngebimbing, hati-hati. Lihat dulu siapa orangnya. Yang ngomongin cuma dunia aja, merek mobil semua dikenal. Ini ulama apa sorom ya? Kita ngalamin, bukan kagak. Anda bukan ngatain ya. Kan kita sering di atas panggung sama orang-orang, ya macam-macam lah. Mau dia dianggap ulama mau kagak, pokoknya orang taunya ulama. Lah selama kita diskusi, anak pikir kita ngomongin agama, apa yang terjadi di luar, apa yang harus kita rubah, umat kayak gimana sekarang, apa masalah mereka yang harus kita kaji lebih dalam. Nggak ada merek mobil. Anak kemarin lihat mobil 2 pintu belum, waduh kok jadi mobil. Ini keadaan akhir zaman. Makanya gimana kita mau terlalu akrab sama orang-orang semacam itu? Bukan kita ngerasa lebih baik, cuman kita khawatir ikut-ikutan. Yang tadinya kita sama sekali nggak peduli dengan dunia, ya udah kita jalanin aja sesuai dengan apa namanya itu, aliran sungai. Kita jalanin hidup tuh seperti aliran sungai deh. Hidupnya begitu, ikutin aliran sungai dalam kehidupan, dalam taat ya harus hati-hati. Nah, cuman kalau udah kehidupan kita seperti aliran sungai tapi pengen dilebarin tuh sungai, ya kalau lebar, kalau nggak lebar malah bikin tuh sungai semakin apa? Semakin rusak. Nah itu dia, hati-hati, carilah seorang ulama yang tidak suka dengan kedudukan. Lihat Imam Sya'rawi, ini cerita nih. Tahu Imam Sya'rawi? Itu kalau buka di YouTube ada. Tulis Imam Sya'rawi, keluar tuh. Beliau meninggal tahun 90-an. Beliau ahli Quran, ahli tafsir. Tafsirnya emang penuh dengan keajaiban beliau tuh. Kalau dia ngomong soal Al-Quran, bikin orang melengok. Saking luar biasa nguasain Al-Quran. Nah beliau ini tiba-tiba sama presiden Mesir yang sebelumnya itu siapa namanya? Husni Mubarak, dipilih disuruh jadi menteri Auqaf, menteri wakaf. Kalau negara-negara Arab ada menteri apa? Urusan wakaf. Dipaksa suruh jadi menteri, kagak mau. Dipaksa sampai diancam, bayang ada. Saking disuruh jadi apa? Menteri. Akhirnya beliau naik mobil mau nyamperin apa? Presiden mau nyamperin, mau bilang jangan paksa aneh nggak bakal mau. Dalam perjalanan masuk waktu sholat zuhur saat itu, dia berhenti. Nah orang-orang yang di Mesir tahu dia ini calon menteri, soalnya diumumin di TV. Semua berkerumun, nyamperin dia, mau bilang selamat. Dia langsung buru-buru ngapain coba? Buru-buru ke kamar mandi masjid, disikat kamar mandi masjid satu-satu. Diambil disikat kamar mandi, satu-satu disikat, sama zaman-zamannya. Orang ngeliatin, bingung. Tadi mau bilang selamat, malah dia lari ke kamar mandi sikat. Bayangin loh, ini baru ulama nih. Nah begitu dia kelar, ditanya sama sebagian orang, kenapa ente begitu? Tadi ketika mereka nyamperin saya takut timbul apa? Timbul ria. Padahal saya nggak mau jadi menteri, saya lagi mau ngomong sama pemerintah supaya saya nggak diterima jadi menteri. Tapi ketika mereka nyamperin saya khawatir nih sakit nih nanti nih. Buru-buru ngapain? Disikat kamar mandi sama dia. Nah ini baru ulama. Nah kalau sekarang jangankan jadi menteri, ulama biasa aja kan nggak pakai asyraqal nyambut dia aja udah marah. Mana nih? Nggak ada anak hadron nih. Kalau kita semenek. Kalau aneh pribadi enak kalau disambut begitu. Apalagi dikawal-kawal. Bikin rusuh orang di jalan, kesian orang. Kenapa? Karena kita lihatlah
Al Habib Hasan bin Abdullah Syatri pernah datang ke Indonesia. Begitu beliau mau disambut pakai Rabbana, beliau bilang jangan. Kalau lo sambut gua pakai ini Rabbana, yang ada apa? Kalian akan jadi kayu bakar saya di hari kiamat nanti, kayu bakar di neraka. Beliau takut timbul ri. Oh iya, luar biasa. Bukan berarti orang disambut dia ria ya, bukan. Cuman bagi kita, lihatlah siapa yang harus dijadikan seorang guru mursyid. Guru mursyid itu maksudnya guru apa? Yang pantas ngebimbing kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika syekh qad taba'a li syakhsin yasiru hawin li syurut al-masyakhah. Nah, guru yang kita jadikan sebagai guru mursyid tadi harus guru yang punya syekh, punya guru di atasnya yang ngebimbing dia adalah seorang guru yang alim soleh. Saya contoh ya, kita milih Habib Umar sebagai guru kita, plus mursyid kita kenal dengan Allah. Ya kita tahu siapa gurunya Habib Umar, orang besar semua. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, seorang wali kutub, gurunya beliau. Al Habib Ahmad Bashir Al Haddad, seorang wali besar yang masukin Islam lebih dari 200, kalau nggak salah ya, 250.000 penduduk Afrika masuk Islam di tangan dia nih. Nah ini guru-guru Habib Umar. Lah kita jadikan sebagai guru, pantas orang gurunya orang-orang besar. Nah sama, itu milih siapa? Kiai Fulan, gurunya siapa? Oh nggak kenal gue. Pokoknya gue tahu dia baik, masalah gurunya siapa gue nggak tahu. Lah harus ada kesambungan yang namanya silsilah, mata rantai. Gue punya guru, gurunya siapa gue kenal, gurunya siapa gue kenal, sampai ke Nabi. Intinya guru kita, gurunya sampai atas. Kita tahu semua orang, masya Allah. Itu punya guru, seandainya dia apa? Seorang guru punya gurunya lagi. Nah guru ke atasnya Mbah Hasyim Asy'ari seandainya, atau ke atasnya apa? Kiai Khalil Bangkalan. Udah ketahuan deh. Itu nggak bakal salah guru deh. Karena di atas orang-orang masya Allah. Emang kalau guru kita nggak jelas siapa? Di situ ada tuh dikiran tuh, kalau itu dikir situ, wah hebat, bisa ngobatin orang. Kan ada juga begitu. Ini bisa buka praktek ngobatin orang. Siapa gurunya? Ustadz Fulan bin Fulan. Ngaji sama siapa dia? Wah ngaji sama siapa sih gue nggak tahu ya. Sama setan ngajinya. Ngaji sama setan, ngajarin ente, disuruh piara setan. Ya kurang lebih begitu deh. Hati-hati ya. Macam-macam zaman sekarang nih, akhir zaman ya. Orang kadang-kadang nyari duit dengan cara macam-macam. Buka dikiran lah, dibikin khoyal, malam Jumat tengah malam suruh ke kebun nyari khodam. Apa ini? Jadi zikir untuk nyari jin, bukan zikir untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dideketin yang macam ini. Lagi kalau nonton YouTube tuh ya, dibikin padepokan, punya murid sampai duduk begini-begini. Pas diteliti, punya guru kagak, dulunya tukang apa? Pemulung jadi mursyid. Bayangkan ente. Berguru sama siapa nih pemulung? Pokoknya orang hebat deh. Ya udah deh, kurang lebih deh. Gurunya begitu, muridnya apa? Muridnya begitu juga deh. Yatasalsal mutaba'atihi ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan dia itu punya sanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun kegiatannya, kalau seandainya ada orang nih, dia pekerjaannya pemulung, tapi dia punya guru. Jadi untuk dia punya penghasilan, dia memulung. Dia nggak ngerampok, dia nggak ngambil hak orang, dia jadi pemulung. Tapi punya guru mursyid. Tiba-tiba karena berguru dia jadi orang besar, dekat dengan Allah. Kita jadikan sebagai guru, boleh nggak? Ya boleh. Punya guru kan. Yang saya omongin tadi, dia pemulung, berguru kagak. Kita tahu kehidupannya juga mungkin nggak pernah sholat. Tiba-tiba buka tempat, ayo ngaji sama gua, kita dikiran. Lah ini kagak bisa dijadikan mursyid. Jangankan pemulung, kalaupun dia dokter nggak punya mursyid, nggak bisa dijadikan sebagai mursyid. Lah siapa gurunya di atas? Ini kita harus tahu kan. Yang zaman sekarang ngaku paling sunnah, guru ke atas kita nggak kenal. Siapa guru ente? Ustadz Fulan bin Fulan, lulusan Arab Saudi. Ontak lahir Saudi juga nggak sombong ya. Lah atasnya siapa gurunya? Wah nggak kenal gua. Lah atasnya lagi, apalagi? Guru aja nggak kenal, apalagi guru-gurunya. Nah gimana itu bisa berguru sama dia?
Harus jelas sanadnya sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhsinan bi riyadati nafsihi. Seorang mursyid yang dijadikan sebagai guru adalah orang yang muhsin. Arti muhsin adalah orang yang pandai memperbaiki dirinya. Muhsinan bi riyadati nafsihi, pandai untuk memperbaiki dirinya. Apa tanda-tanda orang yang pandai memperbaiki diri? Ente mau tahu gak? Ini mursyid guru saya ini pandai banget nih. Dia memperbaiki dirinya dan akhlaknya sehingga saya pantas jadikan apa? Mursyid. Tandanya qillatul akal. Makannya dikit gak banyak. Kalau sudah duduk sama kita ya selama 3 jam dia makan udah 4 piring. Ya gak masalah sih, mungkin dia lapar kali ya. Cuman apakah itu langsung kita jadikan sebagai mursyid? Lihat-lihat. Seorang mursyid itu makan memakan, cuman makannya itu apa? Jarang-jarang. Dan sekali makan nggak seabrek-abrek. Itu tanda-tanda mereka dan nanti akan sampaikan ya. Kemudian wal qaul, dan kurang bicara. Maksudnya kurang bicara yang sia-sia. Sekalinya pun ngobrol bercanda ilmu semua isinya. Bercanda pun ada hikmah kita ambil. Terus ngobrol pun ada aja agama yang apa? Yang disampaikan. Wan naum, dan kurang tidur. Tidurnya gak banyak. Kalau dia nganggap guru sampai sholat duhur kagak, asar kagak, bangun maghrib guru tadi belum duhur asar. Guru duhur asar di Ka'bah. Ini bukan zaman dulu kita masih percaya banyak para wali seperti itu. Tapi bukan ditidur. Zaman sekarang tiba-tiba ketiduran, murid bangunin. Guru sholat. Udah sholat duluan. Duhur, asar, maghrib. Maghrib baru bangun. Guru duhur asar belum. Lu nggak tahu gue sholat di Ka'bah. Roh gue kesono. Cari guru nih. Ini orang ngaco. Bawa ke dokter kejiwaan, kesian dia tuh. Harus diobatin, kasih berenang. Stres dia tuh. Nah, makanya disitulah hati-hati. Kita harus pilih orang yang pantas dijadikan sebagai guru. Makanya di sini dikatakan wa qad sami'tu ba'dha wa 'an Dhunnun al-Masri la taskunul hikmah bima'adatin muli'at ta'aman. Kata seorang ulama yang bernama Dhunnun al-Masri. Dhunnun al-Masri, beliau mengatakan la taskunul hikmah. Hikmah dari Allah, ilmu laduni dari Allah tidak akan masuk ke hati seseorang yang perutnya selalu kenyang. Itu berharap ada wali tapi perutnya kenyang mulu, bukan wali dia. Wali makan bukan nggak makan, cuman nggak sampai kekenyangan. Wah, sampai begah gitu. Alhamdulillah, mentang depannya kebuli, disikat sama dia sampai nggak apa. Sendawa aja nggak bisa. Sendawa ada 2 biji apa? Nasi keluar, saking kenyangnya itu. Itu sih bukan wali itu namanya. Itu wali al-ma'idah, wali perut. Makan dia, bukan nggak makan, cuman apa? Ada batas, kita ngeliat dia makan aja segini aja makan. Lama nggak makan lagi dikit lagi. Nah ini kayak gini juga bisa kelihatan kok cirinya. Karena kata Dhunnun nggak mungkin ada ilmu hikmah, ilmu laduni yang masuk ke hati seseorang yang perutnya selalu kenyang. Dan disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin an Ibrahim, dari seorang ulama bernama Ibrahim, sahibtu akthar rijalillah ta'ala fi Jabal Lubnan. Kata Ibrahim ini, saya berteman dekat dengan beberapa wali yang mereka tinggal di gunung-gunung Lebanon. Di Lebanon kan banyak gunung, di sana ada beberapa aulia yang tinggal, saya berteman dengan mereka, kata Ibrahim nih. Wa kanu yusunani, mereka selalu berwasiat kepadaku, jika aku ingin kembali kepada keluarga, mereka berwasiat kepadaku 4 wasiat. Ini wasiat para wali nih. Apa itu? Man yukthiral akla la yajid laddatul ibadah. Sampaikan kepada keluargamu dan pengikut kamu yang pertama, man yukthirul akal, orang yang banyak makan, la yajid laddatul ibadah, enggak akan merasakan lezatnya ibadah. Orang yang banyak makan tidak akan merasakan lezatnya ibadah. Ya gimana lezatnya ibadah? Perut kenyang. Kan saya bilang, buktiin pas lagi buka puasa deh. Kan seharian kosong tuh perut, pas buka puasa makan yang berat-berat coba. Salat tarawih, gimana coba?
Isya tarawih, ngantuk. Imam udah assalamualaikum udah berdiri, kita masih duduk. Imam mau rukuk baru kita bangun, Allahu Akbar. Lemes, lezat ibadah nggak akan terasa. Kenapa? Perutnya kekenyangan. Beda dengan sahabat, mereka lebih banyak makan korma. Terkadang kata Abu Hurairah makannya kita itu 1 korma buat sehari. Loh kok kuat? Ya kuat, yakin. 1 korma bayangkan. Dan kalaupun ada, ya banyak korma. Tapi makan yang enak-enak, jarang. Bayangkan Nabi pernah diundang sama seorang perempuan di Madinah untuk makan siang, kalau nggak salah makan siang saat itu. Diundang Nabi, datang Nabi dengan Sayyidina Umar beberapa sahabat ke situ. Yang sediakan cuma cuka sama roti gandum yang keras. Katanya ibu-ibu, ya Rasulullah, saya senang kedatangan antum di rumah, berkah nih rumah. Tapi saya cuma punya ini doang. Oh, bagus. Sayyidina Umar sempat agak sedikit tersinggung. Ini gimana nama emak ngundang dikasih cuka? Kalau nggak ada duit jangan nggak pakai ngundang. Nabi langsung muji. Kata Nabi, ni'mal idamal khal. Seenak-enaknya lauk adalah cuka. Bayangkan, itu makanan Nabi dan sahabat. Walaupun Nabi juga makan daging, cuman lihat bagaimana keadaan mereka. Makanya kalau perut sering kenyang, udah pasti ibadah tuh nggak akan terasa. Sekarang kita disuguhin di TV acara masalah masak, ama nyobain masakan mulu. Sampai ada jurinya. Masakan kamu nggak enak. Habis waktunya begitu aja udah, enak kagak enak. Sayyidina Aisyah masakin Nabi masakan yang asinnya parah banget. Sayyidina Aisyah baru belajar masak, ya cobalah masakin buat suami nih. Nabi pulang, ya Rasulullah saya masak. Oh Masya Allah, langsung dimakan sama Nabi. Habis makan gimana Rasul? Enak gak? Bukan enak lagi, Masya Allah rasanya. Dipuji sama Nabi. Nabi bangun, Sayyidina Aisyah bingung, enak apa kagak ya? Orang dia baru masak, dicobain, asin banget, sampai memuntah dia. Kamu sama Nabi apa? Dibilang enak banget. Tuh Nabi itu, saking nggak mikirin makanan yang masuk ke perutnya, enak atau kagak enak. Yang penting ngeganjel perut udah cukup. Nah kita juga sama, apa yang masuk alhamdulillah kita syukurin deh. Nah, cuman gizi kembali lagi. Cuman kalau ada tamu, kita ada jangan pelit. Kalau tadi kan tuh perempuan sama Nabi apa? Emang nggak punya apa-apa. Cuman dia berharap rumahnya kedatangan Nabi. Begitu yang disuguhin. Nah ini kalau ada orang kaya, duit banyak, nyunggin tamu cuman dikasih mie goreng, kelewatan. Makan siang di rumah anak, kekayaannya ditunjukin. Gue baru gol nih, ada urusan nih, tanah kejual 3M. Kita datang ke rumahnya, mie goreng semua ditaruh. Ya kita nggak mungkin celak makanannya, cuman otaknya di mana dia? Rezeki ada, kenapa begitu sama tamu? Nah itu kembali lagi ke gitu. Cuman bagi kita nggak usah mikirin apa yang masuk. Selama yang masuk itu adalah apa? Sesuatu yang bisa ngeganjel, udah masukin aja ke perut. Alhamdulillah, nggak usah protes sama yang macam-macam. Kemudian yang kedua kata mereka, kata para ulama, wa man yanam katsiran lam yajid barakata umrihi. Dan barang siapa yang tidurnya terlalu banyak, dia tidak akan merasakan keberkahan umur. Tidur jangan terlalu banyak. Kalau para aulia terdahulu, mereka tidur la bitakalluf. Mereka tidur bukan dipaksa, ngantuk dia tidur, nggak ngantuk dia nggak tidur. Kalau kita kan ada jam ya, jam tidur nih, besok mau kerja nih, paksain nih, merem-merem, padahal nggak bisa tidur tuh. Nah, sampai tengah malam baru kita ketiduran. Kalau mereka enggak, dia ngantuk dia tidurin, udah sebentar, dibangun lagi. Sisanya apa? Dakwah ibadah, itu para aulia. Tapi kok bisa sehat ya, padahal tidurnya sebentar. Karena mereka yakin. Kalau kita kan beda ya, kita tingkat keyakinannya belum seperti mereka. Kita kurang tidur aja, biasa tidur 8 jam, tiba-tiba 6 jam meriang. Enak badannya 6 jam tidur, padahal cukup sebenarnya. Kalau benar-benar nyenyak, cukup. Bahkan ada seorang ulama, saya pernah dengar penyampaiannya di Hadramut, ente tidur 2 jam, nyenyak, benar-benar nyenyak, sebenarnya cukup. Cuman kan kita ini kan ngikutin apa namanya? Itu disebutnya penelitian dari segi medis lah. Orang itu harus istirahat 8 jam. Ya kalau benar-benar 8 jam istirahat, makanya sama dokter dikasih 8 jam. Karena orang nggak langsung tidur. Merem-merem dulu bisa sejam lebih, baru apa? Baru tidur. Sebenarnya nggak sampai 8 jam.
5 jam ente tidur nyenyak cukup. Daripada tidur kebanyakan juga 9 jam tidur nyenyak coba. Bangun tidur kagak enak badan. Kayak remuk badan tidurnya apa? Banyak banget, nggak bagus ketiduran lama. Ketiduran banyak tuh nggak bagus. Tidur ada batasnya. Ngantuk tidurin aja setengah jam, pasti segar lagi kok. Yang penting jangan dipaksa itu nggak baik juga ya. Nah, orang yang banyak tidur akan kehilangan keberkahan umur. Maka Imam Ghazali bilang apa? Jika usiamu 60 tahun dan kamu tidur per hari 8 jam, berarti kamu tidur selama 20 tahun. Orang usianya 60 tahun tidur per hari 8 jam, berarti dia tidur 20 tahun. 40 tahun lagi nih, ini bukan ibadah semua kan? Anggap kita balik umumnya itu 15 tahun, baru balik. Nah 15 tahun sebelumnya itu kan belum ibadah kita. Tambah ke 20 udah berapa itu? Udah 35 tahun tidur dan belum ibadah. Sisanya berapa? 35 kan 60 sisa 25 tahun. Apakah itu ibadah mulu dari 15 tahun? Belum tentu. Jadi lebih banyak lalainya daripada ibadahnya kita. Bayangkan kalau kita tidur 8 jam per hari 60 tahun, 20 tahun kita tidur. 20 tahun tidur. Berarti kan banyak waktu kita yang terbuang jika yang kita melek kagak diisi dengan ibadah. Banyak orang malas, udah tidur 8 jam. Kerja berapa jam? 8 jam anggap ya. 8 jam udah berapa itu? 16 jam, sisa berapa? Dari sehari 5 berapa jam lagi? 8 jam lagi ya? 8 jam lagi ini diisi apa sama dia? Duduk depan TV, pegang remote, hadir pengajian. Gampang lah besok-besok. Nah itu pengajian dekat rumah kok, masjid, tinggal datang jalan. Nggak ada capek nih. Padahal ibadah kita aja belum tentu benar. Nah ibadah kita isi 5 waktu dalam sehari. Kalau digabung berapa menit? Paling lama setengah jam. Berarti masih ada 7,5 jam dalam sehari kita. Nggak mau ngaji juga, wah kelewatan banget dah. Udah banyak waktu kita yang sia-sia. Kemudian yang berikutnya, wa man lam yatruk ridhan nas fala yantadhir ridha ar-rabb. Ini yang ketiga, wa man lam yatruk, barang siapa yang tidak meninggalkan mencari-cari ridha manusia, maka jangan sekali-kali menunggu ridha Allah. Ya, barang siapa yang tidak mau meninggalkan ridhonya manusia, maksudnya dia nggak nyari-nyari apa? Ridhonya orang. Tapi dia selalu nyari ridho nggak nyari-nyari ridho orang, insya Allah Allah ridho. Cuman kalau nyari-nyari, barang siapa yang tidak meninggalkan mencari ridho manusia, maka jangan sekali-kali menunggu ridho Allah. Nggak ada ridho dari Allah. Zaman sekarang begitu. Jangankan di kalangan orang awam, di kalangan orang yang ngerti agama. Ente ceramah, lafu ya Ustaz ya. Ente kalau ceramah nanti jangan singgung ini. Kenapa? Takut ada yang tersinggung di sini. Lah agama harus disampaikan. Lo tersinggung nggak tersinggung bodoh amat. Yang gue sampaikan agama. Yang penting bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Di sini justru orang berdakwah itu harus melihat situasi. Keadaan sekarang seandainya perzinahan di mana-mana, ngomong soal zina. Harus sesuai dengan apa? Dengan keadaan. Seandainya zaman sekarang itu riba yang lagi apa? Heboh, ngomongin soal riba, tersinggung nggak tersinggung bodo amat. Kalau nyari-nyari, wah gue ceramah begini, ada yang tersinggung nggak diundang lagi, udah ketahuan sini amplop 10 juta lumayan juga nih, nggak diundang lagi kan repot. Yaudah deh ngomong yang enak-enak aja deh. Jangan cari ridho Allah kalau begitu. Berarti ente nggak dapat ridho Allah. Ente cuma nyari ridho manusia. Makanya diingetin, barang siapa yang tidak mau meninggalkan ridha manusia, maka jangan sekali-kali menunggu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup mencari ridha Allah. Dan itu sering kejadian. Bahkan ana ngalamin dan ana udah pernah cerita. Jadi ada orang datang nanya, ini orang yang nanya ngundang kita ngisi Isra wal Mi'raj. Bib bisa ngisi Isra wal Mi'raj? Insyaallah. Tanggal berapa sekian? Insyaallah bisa. Bib, ana ada pertanyaan deh. Apa itu pertanyaannya? Di sini ada tanah
wakaf dari orang tua 500 meter. Terus sekarang orang tua sudah meninggal, ini wakaf, kita bangun kontrakan di atasnya. Ada orang kontrak. Terus duitnya kemana? Buat keluarga, dibagi-bagi. Nah saya tanya, bapak anda meninggalkan warisan banyak? Banyak, alhamdulillah. 500 meter sih nggak ada apa-apanya itu. Berarti anda berbuat dosa. Orang tua ngewakafin berarti harus buat maslahat am. Ente bangun sekolah ke, bangun musola ke, bangun majelis taklim ke, bangun yayasan ke, yang manfaatnya buat umat, bukan bangun kontrakan dimakan sama keluarga. Tapi saya nanya sama ulama ahli tafsir, dibilang gak apa-apa, gak usah nanya sama aneh. Dipikir ngundang aneh, anda mengiyakan, bodoh amat kalau aneh sih. Lu gak jadi ngundang juga gak apa-apa, masa anda mau bilang iya boleh? Ya gak apa-apa deh Pak Haji, mau diundang Isra Mi'raj nih gue deh, gak ada. Sampai-sampai acara Isra wal Mi'raj dia gak mau nemuin aneh sama sekali, cuma gara-gara aneh jawab begitu. Hadir tapi gak mau ketemu. Aneh sih gak peduli, yang hak harus sampaikan. Dibilang ulama tafsir, ditanya nggak apa-apa. Mau ngapain lo nanya gue? Makan tuh ulama tafsir. Lah kita sampaikan yang hak, kecuali itu diwakafin sama orang tua, tapi orang tua zalim sama anak. Warisan ditinggalin nggak seberapa, wakafin tanah 500 meter, itu nggak sah. Karena yang boleh dihibahkan, diwakafkan itu hanya apa? Kalau diwasiatkan ya, hanya 1/3 doang dari warisan. Kalau lebih kagak boleh. Ini enggak, warisannya banyak. 500 meter mah enggak ada artinya tuh dengan peninggalan orang tua. Lah kagak boleh dibangun. Bangunin musola situ. Mana yang pada kontrak ke situ banyak juga orang yang enggak jelas bahasanya, yang mereka mungkin di situ maaf ya, perzinahan terjadi. Head di situ padahal itu wakaf. Nah itu terjadi kok. Kenapa? Ada orang tetap mau jawab sesuai dengan keinginan tuh orang. Kalau gue jawab asik, kayaknya gue dapat duit dari dia nih. Nggak bisa. Harus sampaikan yang hak. Jangan pernah nunggu ridhonya manusia. Wa man yukthir bi fudulil kalam, dan barang siapa yang sibuk mencari-cari pembicaraan yang tidak penting, fala yakhruj minad dunya ala dinil Islam, maka dia akan keluar dari dunia ini tidak membawa Islam. Tahu fudulul kalam, ngomong yang nggak penting, dunia, ngomong apa? Hal-hal yang kagak ada hubungannya dengan kita. Ngomongin orang lagi kaya, tetangga lagi kaya, apa sih ngerampok tuh, bla 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 bla. Kita jadi diskusiin orang ngerampok padahal bukan ngerampok. Dia punya rumah kecil, dia renov, mungkin dapat warisan. Kita disuudon aja, ngerampoknya tuh. Ditimpalin lagi sama tetangga yang satu, iya sih kayaknya sih ngerampok, orang miskin kok bisa ngebangun. Jadi diskusi. Khawatir kalau ente terus-menerus begitu bicara yang nggak penting, ente bisa mati nggak bawa agama Islam. Maksudnya mati su'ul khotimah karena mencari-cari kesalahan orang lain. Ini 4 wasiat mereka. Yang pertama, jangan apa? Tidak akan merasakan nikmat ibadah orang apa? Yang selalu kenyang, dan tidak akan mendapatkan keberkahan umur jika sering tidur, dan tidak akan mendapat ridha Allah kalau nggak pandai meninggalkan ridha manusia. Yang keempat, jangan apa? Orang yang larut dalam pembicaraan yang tidak penting, khawatir mati su'ul khatimah. 4 wasiat. Ternyata kata seorang ulama yang bernama Sahal alaihi rahmatullah, kata beliau, inna jami'al khair, semua kebaikan yang ada itu ada pada 4 wasiat tadi. Bahkan banyak wali abdal jadi wali karena 4 wasiat tadi. Seorang wali abdal bisa jadi wali abdal karena 4 wasiat tadi dijalanin. Makan mulai dikurangin, hanya sekedar yang penting bisa punya tenaga, tidur dia nggak terlalu banyak, dan dia nggak cari ridha manusia, dan dia nggak bicara yang kagak penting. Jadilah wali abdal. 4 wasiat tadi. Ini wasiat dari para aulia yang tinggal di zaman itu di gunung-gunung Lebanon. Sampai sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan lagi tentang syarat-syarat seorang mursyid yang dijadikan sebagai mursyid. Intinya dari semua pembahasan kita ini,
Bukan berarti kita jadi suudzon sama orang. Apalagi itu ulama. Oh si ulama itu kayaknya sih kalau ngikutin apa kata Habib tuh kelihatannya sih cinta dunia tuh orang tuh. Nggak beres tuh orang, bukan begitu. Kita jangan jadi menilai orang, apalagi ulama yang kita nilai, nggak boleh. Cuman kita mau cari pembimbing yang bisa nuntun kita, harus ada syarat-syarat tadi. Bukan berarti yang lain kagak pantas untuk dijadikan pembimbing. Buat ente pribadi, pilih yang begitu sifatnya. Bukan berarti ente lihat ada ulama, keduniaannya luar biasa, terus kalau ngomong cinta dunia mulu, terus nggak bener nih ulama cinta dunia. Secinta-cintai dunia ulama dibandingin sama ente, masih baikkan dia. Kenapa? Dia punya ilmu. Dia mau punya kelebihan, ada ilmu. Lah ente yang ngomongin ilmu kagak, malah gibahin dia. Maka di situ jangan memprotes ulama. Cuman kita jangan salah mencari ulama. Gitu ajarannya. Jangan protes dan menghina ulama, tapi buat pribadi jangan salah milih ulama yang jadi pembimbing untuk akhirat. Karena kalau salah mencari pembimbing, khawatir di hari kiamat kita nggak dapat apa? Nggak dapat pertolongan karena salah orang. Insya Allah kalau nggak salah orang, apalagi guru yang kita ikutin jelas siapa gurunya ke atas jelas sampai Nabi, insya Allah itu pantas dijadikan sebagai pembimbing. Ini jangan nyari orang nggak jelas siapa dia, gurunya siapa gua nggak kenal, intinya dia lulusan dari Timur Tengah. Karena Nabi bilang, kalau lulusan Timur Tengah dijadikan kesombongan, onta nggak pernah sombong ya. Nggak pernah terlihat onta tuh pas lagi di shoot gitu sama kamera sombong gitu, tengil, nggak ada. Padahal dia lahir di sono, nenek moyangnya di sono semua, jadi nggak. Walaupun dia lulusan dari Jawa Timur, Jawa Barat, dari manapun, dia selama ngikutin jalur Nabi, guru-gurunya sangatnya jelas, jadikan sebagai guru. Nggak harus nyari orang dari Timur Tengah. Cuman kalau dapat dari sono dan sanadnya sampai ke Nabi, lebih mulia lagi. Karena insya Allah nggak akan salah. Dari manapun boleh, yang penting sejalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita kasih waktu untuk bertanya. Fadhal. Belum tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya teman dia beda agama, cuman dia punya keahlian dalam pengobatan. Dia bisa tahu tuh obat ini buat ini, obat ini buat ini. Boleh gak kita ambil ilmunya? Boleh. Karena kan itu ilmu bukan berkaitan dengan ilmu akhirat. Ilmu keduniaan dari siapapun kita boleh berguru. Ya, yang kita bicarain sekarang apa? Guru ngebimbing ke akhirat, jangan salah guru. Kalau urusan dunia sama siapa aja, mau dia agamanya sama ke, mau dia Kristen ke, Buddha, Hindu, apapun agamanya, kita boleh berguru selama itu buat kemanfaatan duniawi. Buat akhirat jangan, hati-hati. Cari orang yang pantas dijadikan sebagai guru. Nggak apa-apa, ambil. Apalagi pengobatan Cina ya, pengobatan Cina kuno tuh, itu pengobatan yang luar biasa, diakui oleh dunia. Mereka punya pengobatan diakui oleh dunia emang. Mereka dari apa? Rempah-rempah, dan itu sangat amat manjur karena mereka nguasain. Ambil ke ilmunya, ambil. Cina tuh nggak usah deh. Lah kagak apa-apa. Emang mereka nguasain tuh ilmu. Masa kita harus milih-milih? Gua harus sama orang apa? Pribumi, Cina gua nggak ambil. Lah selama itu ilmu ambil. Siapapun orangnya. Lah bayangkan Imam Sayyidina Ali, walaupun ini bukan urusan mencari ilmu ya, cuman kan kita bisa ngambil hikmah juga. Sayyidina Ali kerja dengan seorang Yahudi, bosnya orang Yahudi, dan dia dikasih gaji sepotong roti setiap hari. Ada Nabi bilang, cari yang muslim aja loh, masa bos Yahudi? Enggak, urusan hablum minannas sama siapa aja. Cuman hablum minallah lah harus seagama, orang soleh yang jelas sanad keilmuannya. Ya begitu. Ada lagi pertanyaan? Tolong.
ada ustadz baca yasin. Nah, baca yasinnya terlalu cepat. Tapi cepat itu benar gak? Kalau cepatnya itu benar, kan dalam qiraah kan ada namanya qiraah hadar, qiraah cepat tapi makhrajnya benar, disebutnya hadar tuh. Itu ada. Kalau selama benar bacaannya nggak apa-apa, cuman kalau bacaannya makhrajnya nggak benar, ya hati-hati. Ya kita hormatin dia, mungkin punya ilmu yang lain selain ilmu qiraah kan. Dia ilmu fikih mungkin nguasain, nahwu nguasain, cuman baca Quran masih belepotan. Lah kita hormatin dia sebagai orang berilmu. Cuman dijadikan sebagai pembimbing untuk akhirat. Lihat dulu dia punya guru gak ke atas. Kalau dia punya guru ke atas, gurunya jelas, ya nggak apa-apa. Biar kita dapat wasiat, kan yang kita ambil kan apa? Nasihat dia yang ngebimbing kita untuk ke akhirat, gitu. Jangan kita jadi maaf, jangan gara-gara kita pelajari ini malah kita jadi juri. Ngelihat orang-orang, makhrajnya nggak benar, masuk jadi ustadz kagak beres nih. Nggak begitu juga. Ya, tetap kita harus hormat sama semua. Orang yang nggak ngerti aja kita hormat, apalagi orang ngerti. Cuman siapa yang jadi pembimbing kita? Lihat ini guru, dia berguru apa kagak? Kalau dia berguru, siapa gurunya? Si fulan. Kita tahu nih kiai di atas apa? Orang baik, guru-guru ke atasnya semuanya jelas. Ya nggak apa-apa dijadikan sebagai guru. Cuman kalau nggak jelas, jangan. Kalau makhraj hurufnya nggak benar, ya kita jangan ikutin masalah qiraah. Kalau besok-besok dibuka ta'lim, mempelajari Al-Quran, ya kita nggak bisa belajar sama orang begitu. Orang makhrajnya nggak benar, apa yang mau pelajarin sama kita? Cuman apakah sisi lain kita menghina dia sebagai seorang ulama? Enggak. Tetap dia punya ilmu mungkin di bidang yang lain. Yang penting guru ke atasnya jelas. Jangan cuma lulusan sekolahan, lulusan kampus tertentu, dia nggak punya sanad guru ke atas, cuman hanya akademik, tiba-tiba wah ini mursyid saya deh, nggak bisa. Mursyid itu punya guru sanad sampai ke Nabi. Orang belajar ilmu agama di kampus dengan orang belajar ilmu agama di pondok lebih alim mana? Kita ngomong secara zahir ya, pondok, karena dia lebih lebih nguasain semua ilmu. Kalau di kampus kan hanya maaf hanya inti-intinya. Bahas ini, masalah ini, masalah sosial dalam beragama ini, masalah menghadapi orang ini, gitu aja. Cuman untuk mendalam, ya pondok. Pasti mereka lebih menguasai. Maka itulah yang dijadikan sebagai guru yang punya sanad keguruan. Cuman menuntut ilmu syariat sama siapa aja boleh. Mau lulusan kampus doang kek, mau lulusan cuman anak majelis kek, cuma orang yang cerdas, ambil ilmu dari siapa aja. Cuman kita jadikan patokan nih guru pantas gue ajak curhat, pantas minta pendapatnya, pantas minta arahannya. Nah ini harus kita pilih-pilih. Itu disebut dengan guru mursyid, pembimbing ke akhirat. Ya. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولانا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين. يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باللسان